Pada slide ini dijelaskan konsep kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Tujuan dari kinerja keuangan yaitu untuk menilai kesehatan perusahaan serta menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dari investor. Indikator yang digunakan antara lain profitabilitas seperti ROA dan ROE, likuiditas seperti current ratio, serta solvabilitas seperti debt ratio. Laporan keuangan adalah informasi keuangan perusahaan dalam satu periode yang digunakan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan. Salah satu jenisnya adalah laporan laba rugi, yang menunjukkan apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Rumusnya adalah laba sama dengan pendapatan dikurangi beban, dengan komponen utama yaitu pendapatan dan beban. Neraca dan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Untuk komponennya meliputi aset seperti kas dan persediaan, liabilitas atau utang, serta ekuitas atau modal. Selain itu, ada laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan perubahan modal selama periode tertentu. Slide ini membahas catatan atas laporan keuangan atau SLK. SLK berisi penjelasan rinci dan tambahan atas angka-angka dalam laporan keuangan utama. Di dalamnya terdapat penjelasan tambahan serta rincian dari setiap angka yang disajikan, sehingga laporan menjadi lebih mudah dipahami dan transparan. Baik, sekarang kita masuk pada materi pajak dan arus kas. Yang pertama yaitu pajak. Pajak dihitung berdasarkan laba kena pajak atau fiscal income. Nah, laba kena pajak bisa berbeda dengan laba akuntansi karena perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Kemudian, koreksi fiskal atau beda aturan akuntansi dan pajak. Nah, kemudian sekarang adalah arus kas ataupun cash flow. Arus kas ini menunjukkan pergerakan uang nyata masuk dan keluar perusahaan. Kemudian, operasi sama dengan aktivitas utama bisnis dan penjualan, biaya, dan operasional. Kemudian, investasi, pembelian atau penjualan aset, baik itu mesin, gedung, dan investasi. Kemudian, pendanaan, yang berarti pinjaman, pembayaran, utang, modal, dan pemilik. Slide ini menjelaskan tentang laba. Laba menggunakan basis akrual, artinya pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Laba dapat mencerminkan kinerja perusahaan di atas kertas, namun tidak selalu menunjukkan kondisi kas yang sebenarnya. Arus kas atau cash flow menggunakan basis kas, yaitu hanya mencatat transaksi yang benar-benar melibatkan uang tunai. Arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan lebih realistis dalam melihat likuiditas. Perbedaan antara laba dan kas bisa disebabkan oleh piutang, utang, dan penyusutan. Piutang atau account receivable, artinya penjualan sudah dicatat sebagai laba, tetapi kas belum diterima. Yang kedua, utang atau account payable, artinya beban sudah diakui, tetapi pembayaran belum dilakukan atau kas masih ada. Dan yang ketiga, penyusutan atau depreciation, artinya mengurangi laba akuntansi, tetapi tidak mengeluarkan kas nyata. Nah, dari materi di atas, aku punya contoh kasusnya nih. Jadi, diketahui di sebuah perusahaan memiliki pendapatan sebesar 120 juta rupiah, beban operasional 70 juta, penyusutan 10 juta, dan pajak 20%.
Selain itu, terdapat piutang sebesar 15 juta dan utang sebesar 5 juta. Nah, data ini akan digunakan untuk menghitung laba dan arus kas perusahaan. Slide ini merupakan bagian visual dari proses perhitungan. Di sini ditampilkan ilustrasi atau gambaran perhitungan yang menjadi dasar untuk menentukan hasil laba dan arus kas. Slide ini membantu kita memahami alur sebelum masuk ke hasil akhir perhitungan. Dan di sini ada contoh perhitungan laba. Total beban ada di 70 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Laba sebelum pajak ada di 120 juta dikurang 80 juta sama dengan 40 juta. Pajak 20% dikali 40 juta rupiah sama dengan 8 juta. Hasil laba bersih ada di 32 juta rupiah. Kemudian sekarang adalah metode penghitungan secara tidak langsung, yang terutama ini adalah khususnya untuk arus kas, yaitu pertama, laba bersih sama dengan Rp 32 juta, kemudian penyusutan sama dengan Rp 10 juta, kemudian piutang sama dengan Rp 15 juta, dan utang Rp 5 juta. Hasil arus kas operasi sama dengan Rp 32 juta.